Terima kasih buat semuanya. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Saya akan share sebentar. Saudaraku, judulnya hari ini saya mau bagikan Aku di Mata Allah. Kemarin malam saya baca Alkitab dari Mazmur 1 sampai 8 ya. Saya merenung di situ Daud, wah kok enak sekali ya. Dia sama Tuhan begitu akrab, bisa bercerita sama Tuhannya, minta apa. Dia dia bercerita tentang bagaimana Allahnya tuh sangat membela dia. Demikian juga sekarang hari ini kita mau lihat siapa sih saya ini di mata Allah, sehingga kita boleh bercerita. Enaknya sekali kita menjadi anak Tuhan itu. Kita mendapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga pada waktu berdoa bisa minta kepada Allah, kita mendapatkan kelepasan itu. Pergumulan tetap dilewati oleh Daud, sama juga dengan kita hari ini. Kita punya pergumulan atas banyak hal, kesehatan. Ya hari ini banyak diperguncingkan di Kudus. Begitu mengerikannya bangsa ini mendapatkan tekanan dari COVID ini ya. Tentu nggak hanya itu, juga saya lihat bagaimana orang menurut kita orang itu mungkin gimana ya, sepertinya nggak layak dapat pertolongan Tuhan, tapi itu nggak bisa kita berkata demikian. Tuhan Yesus bisa kenal dengan siapapun orang yang percaya Yesus Kristus, mau orang itu rajin mau enggak gitu ya, nanti dia berperkara sendiri dengan Tuhannya. Saya mau lihat siapa sih sebenarnya saya di mata Allah gitu ya. Kita boleh baca firman Tuhan dari Zakaria 2 ayat 8 ya. Dikatakan, dan Mazmur 17 ayat 8 ya. Firman Tuhannya berkata demikian ya, saya sepotong, saya ambil. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kita punya hal yang sangat spesial, dikatakan bahwa Anda dan saya itu adalah biji matanya Allah. Luar biasa. Ada apa dengan biji matanya Allah? Ya. Saudaraku, betapa jadi karena kita disebutnya biji mata, kita boleh lihat biji mata ini, kita sangat berharga di matanya, di mata Allah. Biji mata adalah bagian tubuh yang sangat dijagai oleh yang punya mata tentunya ya. Dia sangat sensitif sekali terhadap debu, terhadap di luar itu. Kalau sampai kena debu, dia akan coba memprotek diri matanya supaya dia bisa clear lagi. Sebagai orang percaya, jadi saudaraku, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Seperti biji matanya, berarti kita senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Sangat dilindungi dan dipeliharanya supaya dia mata kita, kalau mata kita bisa lebih clear, lebih enak. Coba kelilipan, kita nggak bisa lakukan apa-apa, nggak bisa bawa mobil segera gitu ya. Pergumulan apapun yang sedang kita alami pasti turut dirasakan Tuhan karena kita biji matanya. Jadi jangan takut dan khawatir, sebab Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Kita dikatakan sebagai kekasihnya. Kasihnya kepada kita, kata firman Tuhan di Titus, katanya kasihnya kepada kita tanpa syarat. Jadi cintanya kepada kita tuh sangat murni, tanpa melihat apa yang kita perbuat. Kalau lihat yang kita perbuat, waduh, mungkin
susah sekali ya menerima kasih karunia itu. Namanya juga kasih karunia ya. Jadi dia nggak lihat, dia percaya saja dapat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Cintanya Tuhan Yesus itu tidak tergantung atas kebaikan kita. Hari ini bicara tentang kasih karunia ya saudaraku. Makanya kita berdoa pagi hari ini, kita boleh melihat apapun perjuangan kita lihat sebagai anak Tuhan, kita punya jaminan doa yang luar biasa. Nah, saya mau bagi firman Tuhan lagi ya. Silakan saudara buka Matius 22 ayat yang ke 37. Dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini terkenal dengan nama Shema Israel. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudaraku, saya lanjut. Sekarang dari firman yang tadi kita baca itu, ya, mari kita jawab dengan jujur ya. Sebagai biji matanya Allah, apakah saudara dapat mengasihi Tuhan Allah saudara dengan segenap hati, dengan segenap hati Anda tentunya, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu? Mari kita jawab dengan jujur. Bisa nggak? Menurut saya rasanya mustahil itu dapat saya lakukan. Kita mustahil mengasihi Allah dengan sempurna gitu ya. Mengetahui bahwa kita ini tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna, oleh karenanya Dia mengirim putranya Yesus untuk mengampuni dosa kita. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat mengasihi kita dengan sempurna. Hanya Yesus yang sanggup mengasihi saudara dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap akal budinya. Jadi saudaraku, dalam hal ini kita diminta hari ini. Tuhan ingin kita fokus pada kasih-Nya sebagai biji mata Allah. Karena Tuhan Yesus sanggup mengasihi kita dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap akal budinya. Jadi sempurna, perfect. Pertanyaannya yang harus kita jawab sekarang sebelum kita berdoa adalah, apakah saudara dan saya tahu nggak Bapak bahwa betapa Tuhan itu sangat mencintai saya, mencintai Anda dari hari ini? Silakan dijawab. Apakah saudara dan saya benar-benar percaya bahwa Tuhan mencintai saya saat ini? Dua pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum kita berdoa. Apakah saudara tahu betapa Tuhan sangat mencintai saudara hari ini? Apakah saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan mencintai saudara saat ini? Maka pilihlah untuk percaya bahwa Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dia yang menjadikan saudara dan saya sebagai biji matanya. Dan akan selalu saya dan saudara dipeliharanya, dijagainya siang dan malam. Itulah saudaraku. Peranan Tuhan begitu baik kepada kita. Mari saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan sebagai biji matanya, mengucap syukur pada Dia. Kita boleh berdoa apapun masalah kita, Dia sangat merasakan apa yang kita derita. Yang sakit Dia paham sekali, dia makanya mau mati di kayu salib. Cuma saudara dan saya diminta percaya akan pertolongan Dia.
percaya hanya Dia yang sanggup menolong kita. Karena Dia sangat mengasihi kita dengan sempurna. Mari kita berdoa.